Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Sarga, Basengat Kak Jupata. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Francisca Erlin Caroline dalam pembelajaran tematik tema 8 untuk tingkat sekolah dasar. Untuk anak-anak semua, mari kita buka buku kita tema 8 subtema 3. Anak-anak, masih ingat pembelajaran yang lalu? Apa-apa saja manfaat air? Ada yang ingat? Iya, benar sekali. Salah satu manfaat air adalah untuk minum. Betapa pentingnya air itu untuk kehidupan kita manusia, karena tidak ada satupun manusia yang mampu hidup di dunia ini tanpa air. Nah, nanti dalam pembelajaran ini, anak-anak akan mampu mengidentifikasikan ciri-ciri air yang baik, kemudian dari teks non-fiksi, kita akan mampu menemukan informasi penting mengenai air dan akan kita sajikan ke dalam peta pikiran. Kemudian anak-anak juga nanti akan bisa menemukan kegiatan usaha ekonomi yang berkaitan dengan air di dalam gambar cerita. Apa-apa saja usaha-usaha yang berkaitan dengan air yang bisa menunjang perekonomian masyarakat kita di Indonesia? Anak-anak semua penasaran? Mari belajar bersama Ibu. Ibu memiliki beberapa gelas air. Di tangan Ibu ada 2 gelas air. Dari gelas ini kita akan menemukan ciri-ciri air yang mana yang baik dan yang tidak baik. Ibu akan rasa dulu ya. Tidak berasa. Berasa. Ibu akan kelompokkan yang tidak berasa di sebelah kanan Ibu dan yang berasa di sebelah kiri Ibu. Kemudian dari air ini kita akan menciumnya, yang mana yang berbau dan yang mana yang tidak. Tadi ini yang tidak berasa, Ibu akan coba menciumnya. Tidak berbau, ada sedikit bau. Jadi dikategorikan yang tidak berbau masuk di kelompok sebelah kanan, yang berbau di sebelah kiri Ibu. Kemudian yang selanjutnya, Ibu masih punya 2 gelas lagi. Yang satu airnya jernih, yang satu airnya sedikit, anak-anak bisa lihat, keruh ya. Dari kedua air ini sudah dapat kita simpulkan bahwa air yang berada di tangan kanan Ibu ini merupakan salah satu ciri air yang baik, karena tidak mungkin kita mau mengkonsumsi air yang keruh ya. Kemudian dari air ini juga kita bisa melihat bahwa di air yang jernih ini tidak memiliki endapan. Jadi dari atas permukaan sampai di dasar gelas tidak ada satupun kotoran yang kelihatan. Dan sedangkan untuk gelas yang di sebelah kiri Ibu ini keruh dan di bawahnya bisa anak-anak lihat ada endapan. Yang tidak keruh dan tidak memiliki endapan Ibu kelompokkan di sebelah kanan. Sedangkan yang keruh dan memiliki endapan Ibu kelompokkan di sebelah kiri. Nah, anak-anak bisa menyimpulkan sendiri yang mana ciri-ciri air yang bersih dan yang mana yang tidak. Ada yang bisa? Yang di sebelah kanan Ibu atau di sebelah kiri? Brilian, benar sekali, yang di sebelah kanan. Jadi ada 4 ciri-ciri air baik yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak masih bisa menyebutkannya? Apa-apa saja tadi ke-4 ciri-ciri air itu? Ke-4 ciri air yang baik tadi dapat kita tampilkan dalam peta pikiran. Silahkan lihat ya. Nah, dalam bentuk peta pikiran kita bisa menampilkan untuk yang pertama ciri-ciri air yang baik, yaitu yang pertama tidak berasa, yang kedua tidak berbau, yang ketiga tidak keruh, dan yang keempat tidak memiliki endapan. Tepuk tangan untuk anak-anak semua ya. Ternyata anak-anak walaupun belajar di rumah tetap hebat. Anak-anak ternyata untuk semua ini, air ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus selalu bisa menjaga kelestarian air. Tetapi, pada kenyataannya, sekarang ketika musim kemarau, betapa sulitnya kita untuk menemukan jumlah air yang bersih yang ada di lingkungan sekitar kita. Anak-anak silahkan lihat tayangan yang berikutnya. Ibu akan menampilkan satu teks non-fiksi yang berisi tentang Hari Air Sedunia. Anak-anak bisa baca sekilas. Teks non-fiksi maksudnya adalah sebuah teks yang berisi tentang kenyataan yang terjadi. Jadi dia tidak dihayal-hayalkan, tidak
ada-adakan. Itu benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti dalam teks fiksi ini anak-anak harus membaca dengan saksama. Membaca dengan saksama itu artinya membaca dengan penuh perhatian, dengan sungguh-sungguh. Jangan buru-buru, pelan-pelan membacanya. Kemudian dari teks fiksi itu nanti anak-anak akan menemukan informasi penting yang bisa anak-anak gunakan untuk membuat pertanyaan. Kemudian anak-anak bisa menjawab sendiri pertanyaan yang sudah dibuat tadi. Oke, Ibu tampilkan. Ada tabel pertanyaan dan tabel jawaban. Dalam satu paragraf bisa saja terdapat 2 pertanyaan dan 2 jawaban, tergantung informasi penting yang terdapat dalam paragraf tersebut. Ibu beri contoh untuk pertanyaan yang pertama. Tanggal berapakah Hari Air Sedunia diperingati? Anak-anak kembali ke teks non-fiksinya. Perhatikan paragraf yang pertama. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Ternyata jawabannya ada di paragraf pertama, baris yang iya, benar sekali, baris yang pertama. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Kalimat pertanyaan yang kedua, jelaskan 2 faktor penyebab berkurangnya persediaan air bersih. Kita kembali lagi ke teks non-fiksi. Berkurangnya persediaan air bersih disebabkan oleh pencemaran air dan cadangan air tanah yang berkurang. Ternyata untuk jawaban soal yang kedua terdapat di paragraf kedua baris pertama. Nah, itulah kenapa ketika kita membaca teks non-fiksi, kita harus membacanya dengan saksama, supaya semua informasi penting yang terdapat di dalam teks itu dapat kita temukan dengan mudah, sehingga ketika kita menjawab pertanyaan seputar teks tersebut dapat dengan mudah kita temukan jawabannya. Sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Ibu harap semuanya sudah paham ya. Dari tabel pertanyaan tadi, ternyata kita dapat menemukan bahwa apa penyebab berkurangnya cadangan air bersih di permukaan bumi ini. Nah, anak-anak, dari teks non-fiksi tadi kita sudah mengetahui bahwa segala sesuatu dari air itu dapat kita ketahui dengan baik apabila kita membacanya dengan saksama. Sekarang anak-anak yang memiliki buku paket, ya, ini buku paket dari pemerintah, silakan untuk membuka halaman 108. Di halaman 108 ini ada seorang anak diceritakan di sini membeli seekor ikan, kemudian memindahkan ikan itu ke dalam akuarium yang berisi dengan air. Di cerita ini merupakan salah satu cerita gambar. Dalam cerita gambar ini menerangkan bahwa ternyata air tidak hanya dibutuhkan oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk hidup yang lainnya. Contohnya ikan. Ikan sangat memerlukan air sebagai tempat tinggalnya, karena kalau tidak ada air otomatis ikan itu akan mati. Di dalam cerita gambar ini memaksudkan kita adalah untuk memahami isi pesan yang terdapat di dalam cerita agar dapat tersampaikan dengan baik. Apa pesan yang ingin disampaikan di sini? Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada gambar seorang pak petani yang sedang bekerja di sawah, membajak sawahnya. Nah, ini juga adalah salah satu contoh bahwa air tidak hanya dibutuhkan oleh manusia dan hewan, tetapi juga oleh tumbuhan untuk dapat berkembang biak dengan baik. Dari kedua gambar cerita tadi, kita dapat mengetahui bahwa ternyata air ini membantu sektor usaha perekonomian yang ada di masyarakat kita. Contohnya, untuk perairan, nelayan mencari ikan di laut. Kemudian, petani menanam padi di sawah. Semuanya memerlukan air dalam bentuk irigasi. Air ini menciptakan keberagaman usaha yang ada di masyarakat. Keberagaman usaha ini harus kita hargai. Tidak hanya menjadi seorang pedagang, tidak hanya seorang misalnya yang bekerja di bidang jasa. Tanpa petani kita tidak akan bisa menemukan bahan makanan pokok kita, yaitu padi. Tanpa nelayan kita tidak akan dapat menemukan makanan yang sehat berupa daging ikan. Jadi keberagaman yang ada di sekitar kita harus kita hargai dengan menghargai setiap usaha yang ada. Anak-anak, bagaimana dengan penjelasan Ibu hari ini? Ibu rasa dan Ibu harap anak-anak dapat memahaminya sehingga tetap semangat belajar di rumah. Nah, untuk terakhir, Ibu akan memberikan tugas yang harus anak-anak kerjakan sebagai penilaian pengetahuan anak-anak. Silahkan dikerjakan di buku latihannya, dan nanti ketika masuk sekolah, tolong anak-anak kumpulkan. Soal ini tidak banyak, hanya 5 ya, tapi Ibu minta tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya, karena ini akan membantu untuk penilaian pengetahuan nanti. Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Ingat, jaga selalu kesehatan, jangan lupa mencuci tangan dengan air yang bersih,
Cucilah dengan sabun, kemudian bilas dengan air mengalir. Istirahat yang cukup, dan ingat, stay at home, jangan kemana-mana. Aduh Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jibata.